Mashalli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas fikih kontemporer. Saya tidak yakin materinya ada di buku ini karena memang yang terbaru, yang ini cetakannya agak lama. Judulnya adalah fikih interaksi antara kita kaum muslimin dengan orang-orang di luar agama Islam. Tema ini terkait juga, kita sekarang lagi bulan Desember, ada perayaan Natal, saudara-saudara kita kaum Nasrani. Sebenarnya juga bukan hanya karena itu, tapi karena memang tidak ada tempat di dunia ini di mana kita umat Islam hidup sendirian saja, tidak ada orang yang di luar Islamnya. Bahkan kita sebagai Indonesia, maksudnya dengan status negeri muslim terbesar, popularitas muslim terbesar di dunia itu adanya di kita, di Indonesia. Baru nanti nomor 2 India, baru Pakistan, dan seterusnya. Saudi Arabia itu ada di nomor sekian begitu. Bahkan di negeri yang paling mayoritas muslim di dunia, di Indonesia, ya kita tidak 100% muslim, cuma 83, sekian persen muslimnya. Artinya ada jutaan dari umat non muslim di Indonesia yang boleh jadi mereka juga tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Artinya tidak mentang-mentang muslim begitu lalu non muslimnya terkumpul di satu titik saja, tidak juga. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada tetangga kita non muslim, teman kita non muslim, bahkan di kantor atasan kita, teman kita, bawahan non muslim. Bahkan boleh jadi juga saudara kita, keluarga kita juga ada juga yang non muslim. Nah, maka kajian tentang bagaimana cara berinteraksi atau bergaul antara muslim dengan non muslim itu menjadi kajian yang sangat urgen, sangat penting. Kenapa? Karena banyak juga yang tidak tahu, banyak juga yang belum terlalu ngeh bagaimana ya Islam mengatur hubungan interaksi antara muslim dengan non muslim. Apalagi ditambah bahwa sosok Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak hidup di tengah kaum muslimin saja. Beliau, kalau kita bisa bagi 2 periode hidupnya, yang pertama kan beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Kita semua tahu beliau tinggal di negeri musyrikin, di mana Ka'bah, Masjidil Haram itu dipenuhi dengan berhala. Ada 360 berhala, ada Hubal, ada Lata, Mana, Uzza, dan yang lain-lainnya berdesakan di dalam Ka'bah sampai luber ke pelatarannya. Secara teknis itu adalah rumah ibadah orang kafir, walaupun penyebutannya tetap disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Bahkan kalau Al-Quran malah menyebutnya Masjidil Haram, walaupun secara teknis sebenarnya di masa itu masih merupakan rumah ibadahnya orang kafir. Mereka bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan cara terbalik, dengan cara bertepuk tangan, bersiul-siul, telanjang bulat, menyembelih kurban buat berhala, dan seterusnya. Ya, itu formalnya status itu adalah rumah ibadah orang kafir, dan mayoritas orang kafirnya. Tapi Nabi tinggal di Mekah itu bukan cuma seminggu 2 minggu, Pak, 13 tahun sampai beliau hijrah. 13 tahun itu Al-Quran turun di tengah kaum muslimin,
di mana kaum muslimin termasuk Nabi hidupnya bergaul dengan orang kafir di situ. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Abu Thalib dan yang lain-lainnya. Bahkan dalam keluarga inti Rasulullah, ya, paman beliau Abu Thalib itu kafir. Paman beliau yang posisinya sudah lebih dari seorang ayah kan, pamannya Nabi itu kafir. Terus Nabi juga punya paman yang lain kayak Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman tapi seumuran, teman main sejak kecil, itu juga kafir. Dalam arti dia waktu itu belum masuk Islam, dia baru masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah setelah hampir peristiwa Fathu Makkah. Jadi ya, sosok seorang Nabi Muhammad itu adalah orang yang berada di tengah ruang lingkup masyarakat yang kafir sebenarnya di Mekah. Lalu mungkin sebagian kita berpikir, wah itu kan waktu di Mekah. Tapi kan setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Banyak orang berpikir tinggalnya Nabi di Madinah berarti tinggal di sebuah negara Islam yang 100% orangnya Islam semua. Lagi-lagi keliru. Enggak. Orang Madinah itu jauh sebelum Nabi datang hijrah ke sana, yang menghuni memang ada orang Arabnya kan, yang nantinya pada masuk Islam sebagai Ansor. Tapi ingat, enggak semuanya Ansor masuk Islam dengan murni ya. Banyak juga yang jadi munafik kan. Selain itu juga dihuni oleh 3 klan besar Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Artinya ya walaupun mayoritasnya muslim di Madinah, tapi angka orang kafirnya tetap besar. Dan Nabi 10 tahun tinggal di Madinah, berinteraksi. Nah oleh karena itu kalau kita bahas tentang fikih interaksi muslim dengan non muslim, kita punya rujukan yang mudah sekali, yaitu Rasulullah. Bagaimana beliau hidup bersama keluarganya yang banyak non muslimnya, dengan tetangganya yang banyak non muslimnya, dengan penguasanya yang di Mekah itu non muslim juga. Kalau di Madinah mungkin beliaulah yang jadi penguasanya, tapi masyarakatnya ya banyak yang non muslim juga. Maka fikih muayyasyah bainal muslimina wa ghairihim itu penting, cuman memang jarang dibahas. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan yang pertama setelah mukaddimah barusan. Ada sebuah pertanyaan yang paling mendasar yang perlu kita jawab. Muslim, non muslim, siapakah orang yang dikatakan sebagai non muslim? Gini Pak, kita mengatakan orang Kristen itu non muslim, kafir non muslim. Kita mengatakan orang Yahudi itu non muslim, kafir non muslim. Baik, sepakat Nasrani, Yahudi bukan Islam. Tapi pertanyaannya gini Pak, orang Nasrani itu kan punya nabi ya kan, Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi juga punya nabi, Nabi Musa. Ada juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan banyak lagi nabi yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau Nasrani, Yahudi kita bilang non muslim, bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Muslimkah dia atau non muslim? Bagaimana dengan Nabi Musa? Muslimkah dia atau non muslim? Ya tentu jawabannya nabi ya, namanya juga nabi ya, muslim lah. Ya kan? Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau nabinya kita bilang dia muslim, kenapa pengikutnya kita bilang kafir? Gimana jawabannya Pak? Gimana kok nabinya muslim tapi pengikutnya kafir? Padahal kan mereka bernabi kepada Nabi Isa, mereka bernabi kepada Musa, kok kita bilang kafir? Gini jamaah sekalian, bahwa para nabi itu ketika berdakwah kan ada sebagian dari kaumnya yang beriman, tapi juga ada yang tidak beriman. Misalnya Nabi Musa berdakwah kepada orang Yahudi, kaumnya kan Yahudi. Yang beriman ada. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina mau menerima Al-Quran, terima Taurat, kitab suci, dia mengajak 70 murid terbaiknya untuk naik ke atas bukit Tursina
bermunajat pada Allah dalam rangka menunggu atau katakanlah meminta kepada Allah diturunkannya Taurat. Dan lamanya itu sampai 40 malam, arba'ina lailatan. 70 Pak. Itu muslim pastinya. Oh, muridnya Nabi Musa kok, begitu kan? Cuma ketika Nabi Musa turun, kan dia lihat kaumnya tuh pada menyembah patung anak sapi. Nah, yang itu tuh pada kafir tuh. Ya, berarti ada yang muslim dan ada yang kafir. Nah, yang muslim itu walaupun mereka rasnya adalah Yahudi atau Bani Israel lah begitu, tapi Bani Israel yang muslim. Ya sebagaimana juga nabi mereka kan Bani Israel. Israel itu kan nama seorang nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Nah, Ishak itu punya anak Yakub. Nah, Yakub ini cucu langsung dari Nabi Ibrahim, dialah yang bernama Israel. Punya 12 anak, salah satunya jadi nabi yaitu Nabi Yusuf, ada juga anaknya namanya Bunyamin. Anak pertamanya namanya Yahuda. Yahuda itulah yang jadi nama Yahudi. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu punya nama lain adalah Israel. Jadi ketika dia punya 12 anak, 12-12-nya itu disebut Bani Israel. Tapi sebagai bapaknya Israel, Bani Israel, ya dia muslim. Orang dia nerima wahyu dari Allah, dia nerima kitab suci, dia menjalankan syariat Allah. Nggak mungkin kita bilang Nabi Yakub bukan muslim kan? Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang menyebut nama Israel itu, yaitu ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan pada dasarnya halal bagi Bani Israel kecuali illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali yang si Israel mengharamkan untuk dirinya sendiri. Siapa si Israel ini? Ya, dia adalah Nabi Yakub alaihissalam. Baik, jadi orang kafir itu adalah para pengikut nabi-nabi terdahulu yang tidak mau beriman, tidak mau jadi pengikutnya. Nah, itu mereka orang kafir. Satu. Nah, kasus yang sama juga terjadi pada Nabi Muhammad. Kan tidak semua orang yang ketemu dengan dakwah Nabi Muhammad pada beriman kan? Ya, kalau Abu Bakar beriman, kalau Umar, Utsman, Ali gitu kan beriman, Khadijah gitu kan beriman. Tapi pamannya Nabi, Abu Thalib nggak beriman, Abu Lahab nggak beriman, Abu Jahal nggak beriman, Abu Sufyan nggak beriman. Nah, mereka ini walaupun orang Arab, walaupun orang Quraisy, walaupun penduduk Mekah, bahkan pamannya Nabi, tapi kalau dia nggak beriman ya kita sebut dia adalah orang kafir, non muslim. Itu yang kedua. Jadi non muslim ada yang pengikut Nabi terdahulu yang tidak mau beriman, umatnya Nabi terdahulu yang tidak mau beriman, dan juga orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad tapi dia tidak beriman, yaitu para sahabat. Yang kalau beriman kita sebut sahabat, kalau nggak beriman ya kita sebut orang kafir gitu aja. Nah, jamaah sekalian, ada yang ketiga. Siapa itu? Gini, dia bagian dari umat terdahulu, masih terusannya umatnya Nabi Isa, atau masih bagian dari umatnya Nabi Musa. Artinya dia Nasrani, dia Yahudi, tapi usianya panjang, dalam arti turun temurun tuh jalan terus sampai mereka ketemu dengan eranya Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi ketemu dengan Nabi Muhammad, orang Nasrani ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, di situ jamaah sekalian terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama Yahudi ini ya, ketemu dengan Nabi Muhammad, dia masuk Islam, menyatakan 2 kalimat syahadat dan mengikuti syariatnya Nabi, beriman pada Al-Quran, pada sunnah dan menjalankan. Nah, itu contohnya adalah di kalangan orang Yahudi ada namanya Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar, dan ada satu lagi saya sebut
Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu anha, ibunda mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah Yahudi tulen, 100% Yahudi dia, darahnya. Orang dia anak kepala suku kok. Kepala sukunya bapaknya tuh kafir, dipenggal kepalanya oleh Nabi perang. Tapi anaknya, putrinya oleh Nabi dibebaskan, lalu dia masuk Islam, lalu dinikahi oleh Rasulullah. Muslimah sih dia, tapi dia Yahudi. Nah, secara darah, secara ras dia Yahudi, tapi secara agama, agamanya Islam. Walaupun dia bukan orang Arab. Nah, ini kan kebalikannya nanti kalau kita lihat dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dia Arab, 100% Arab, mancung, jenggotan dan seterusnya, tapi dia kafir. Jadi ada Yahudi yang Islam dan ada Arab yang kafir, gitu kan. Nah, yang kedua, orang Yahudi ketemu dengan Nabi Muhammad, dia tidak menyatakan masuk Islam. Cuma boleh jadi dia memang mengakui Muhammad adalah Nabi, cuman dia tidak masuk ke Islamnya. Orang Kristen gitu juga. Ada yang mereka itu kalau dikasih tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad, mereka percaya. Contohnya ada dua. Yang pertama Kaisar Heraklius, itu kan Kaisar Romawi. Dikirimi surat sama Nabi, Nabi bilang, saya adalah utusan Allah, saya Muhammad, saya ajak kamu masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam, tapi dia tetap hormat, memang Muhammad ini Nabi, cuman dia nggak mau ikut agama Islam. Kira-kira logikanya begini Pak, kayak kita juga, kita kan mengakui Nabi Isa sebagai Nabi kan, kita mengakui Nabi Musa juga kita akui sebagai Nabi, tapi kan kita tidak menjadi pengikut ajarannya Nabi Isa. Walaupun dia Nabi, kenapa? Ya karena kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Heraklius berpikirnya sama, cuman dibalik. Oke, Muhammad memang Nabi, saya kalau ketemu dengan Muhammad pasti saya cium kakinya, karena dia orang mulia, orang suci. Tapi syariat yang dibawa oleh Muhammad itu nggak berlaku buat saya. Kenapa? Ya kan saya punya Nabi sendiri, Nabi Isa, gitu kira-kira, ya kan? Nah, orang yang kayak gini, mengakui kenabian Muhammad tapi tidak menjalankan agama Islam, dalam arti tidak baca syahadat dan menjalankan syariat Islam, hitungannya kafir juga Pak, hitungannya kafir juga. Nah, yang ketiga baru dia memang tidak baca syahadat, tidak mengakui Nabi Muhammad, walaupun mungkin bisa jadi dia juga tidak berperang sama Nabi Muhammad, ya kita sebut dia kafir, kafir zimmi. Nanti ada juga yang kafir juga tapi memusuhi dan perang, ya itu namanya kafir harbi. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, ini istilah yang kita sebut sebenarnya itu bukan nama dari agama, tapi nama dari ras atau sukunya dia. Bisa saja dia masuk Islam dan tidak berubah jadi Arab ya, tapi agamanya Islam. Atau bisa juga dia tidak masuk Islam. Nah, yang masuk Islam ya kita bilang Muslim, walaupun dia Nasrani secara kesukuannya atau secara katakanlah darahnya atau istilah sebutan kaumnya, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, yang tidak masuk Islam ya mereka kita bilang kafir. Jadi kafir itu ada tiga. Pengikut para nabi terdahulu yang membangkang sama nabinya itu kafir. Orang di zaman Nabi Muhammad yang tidak mau ikut itu juga kafir, termasuk yang sekarang juga, ya kan? Atau orang Nasrani Yahudi yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam ya kafir juga. Itu non muslim. Baik jamaah sekalian, masuklah kita pada pembahasan yang ketiga. Begini, Islam dan non-Islam, kalau di masa para nabi terdahulu, positioningnya itu memang head to head, bermusuhan, berlawanan. Memang itu maunya Allah, begitulah sunnatullahnya. Para nabi dan rasul diutus kepada umat manusia dengan cuma ada satu pilihan, beriman. Tidak ada pilihan yang kedua. Kalaupun dia tidak mau beriman, maka konsekuensinya cuma satu aja. Apa? Allah langsung hukum dia dan dia mati, negerinya dihancurkan. Coba lihat, Nabi Nuh
alaihi salam. Dakwahlah dia. Sambil dakwah, Allah perintahkan dia bikin bahtera. Buat apa? Buat menyelamatkan yang beriman. Terus yang nggak beriman, ya nggak naik bahtera. Terus gimana? Ya dia tenggelamkan, mati. Tidak tersisa satupun orang gara-gara tidak mau beriman. Itu sunnatullahnya kayak gitu. Para nabi terdahulu jangan macam-macam ente. Begitu ente dinyatakan tidak beriman, mati, dihabisi sama Allah. Umatnya Nabi Lut alaihi salam. Satu negeri Sodom nggak mau beriman. Yang beriman cuma atau dua gitu aja Pak. Ama Allah disuruh Nabi Lut suruh keluar dari negeri itu, jangan nengok ke belakang gitu kan. Kenapa? Mau dihancurin. Satu negeri itu dihancurkan. Firaun, raja dia, penguasa Mesir. Nabi Musa disuruh datang ke Firaun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Tapi Firaun nggak mau kan. Apa hukumannya? Tenggelam Pak, di Laut Merah. 1,2 juta bangsa Mesir dibasmi oleh Allah, diselesaikan semua. Makanya dalam Al-Quran kita baca ayatnya, fasiru fil ardi, kamu lakukanlah traveling di permukaan bumi, di berbagai bekas-bekas peradaban manusia. Fanzuru, dan perhatikan, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahannya bangsa-bangsa yang mendustakan para rasul, para nabi, mati. Kam ahlakna minal qarn, berapa banyak yang sudah kami binasakan. Itu sunnatullah di masa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah jamaah sekalian, begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah punya kebijakan yang berbeda, khusus hanya Nabi Muhammad saja. Apa prinsipnya? Nabi Muhammad ini kalau dakwah, Anda mau beriman, mau ikut, silahkan. Dan Anda mau membangkang, mau ngelawan, mau nggak mau beriman, monggo. Tidak akan ada azab yang turun, tidak akan ada siksa, tidak akan ada kebinasaan di dunia. Ya kalau di akhirat lain, orang kafir yang masuk neraka jahanam pastinya gitu kan. Tapi kalau di dunia Anda tidak beriman, aman. Itu beda banget, dan itu membingungkan juga ya. Bahkan jangankan kita Pak, malaikat aja pada bingung kan. Gini, Nabi kan hijrah sebelum ke Madinah tuh hijrahnya ke Taif dulu Pak. Sampai Taif kan dilemparin batu Pak, anak kecil-kecil, anak alus-alus, anak remaja tanggung ya kan, kayak kita anak STM gitu kali Pak. Wah diuber-uber, wah sampai bonyok, ancur-ancuran, hampir mati tuh Nabi. Kalau nggak diselamatkan ngumpet di dalam kebun anggur gitu ya. Nabi nangis Pak. Ya terus terang lah, belum pernah seumur-umur digituin. Orang Mekah tuh ya, segeblek-gebleknya orang Mekah Pak, nggak main fisik Pak. Taif ini mau geblek banget tuh, main fisik dia, ya kan? Marahlah para malaikat itu. Tersinggung dong malaikat, bodyguardnya Nabi, kenapa kok Nabi sampai hancur kayak gini kan? Minta izin, kita terbalikin nih gunung. Kata Nabi enggak. Lah, biasanya terbalikin. Itu nabi-nabi terdahulu kayak gitu. Aneh mah kagak gitu. Ini kan malaikat jadi serba salah Pak. Mereka kan tugasnya melindungi para nabi. Kalau udah para nabi angkat tangan, ya Allah, aku serahkan umat ini kepadamu. Woi, malaikat girang. Kenapa? Job nih, kerjaan nih kita, ya kan, ada proyek gitu. Lah ini mereka udah gatal tangannya pengen ngancurin Taif. Taif itu kan pegunungan Pak, kan tinggal ditebalikin doang. Udah lama kita nih kagak ada job nih gitu kan. Nabi Muhammad bilang enggak. Lah kok enggak? Ya enggak aja. Nah kalau saya bilang kagak, kenapa lu yang ngotot gitu kan? Nah kata Nabi, saya masih mengharapkan mereka beriman. Dan benar Pak, mereka beriman, cuman bukan besoknya. 10 tahun kemudian mereka datang ke Madinah, antri baca syahadat. Tapi ya itulah, waktu Nabi kirim surat kepada Kaisar Heraklius, itu ajakannya jelas tuh Pak.
Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aku mengajak kamu masuk Islam. Aslim, masuk Islamlah. Taslam, kamu akan selamat. Tapi kata Nabi, fa in abaita. Tapi kalau kamu mengabaikan ajakan saya, oke, kita tetap hidup damai, gitu Pak. Dan Kaisar Heraklius tidak masuk Islam, Pak. Cuman dia bilang, oke, kalau ya gitu kita pakai yang kedua, damai. Maka Kaisar itu mengirimkan hadiah begitu banyak kepada Nabi, dan Nabi menerima hadiah itu dengan bahagia. Kalau dibilang Islam bermusuhan dengan Kristen, dengan Romawi, yang dikirim sama Kaisar itu bukan hadiah, Pak, pasukan, hancurkan Madinah itu, kan gitu. Yang dikirim itu hadiah, Pak, dan Nabi nerimanya dengan sukacita. Sama, Nabi kirim surat juga kepada Raja Mesir saat itu, Muqawqis. Ajakannya sama, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in abaita fa innama 'alaika ismul arithiyin. Nah, raja bilang, saya terima kasih banyak sudah disapa oleh seorang nabi yang besar, ada di dalam Injil saya. Saya sangat hormat kepada nabi ini, kirimkan kepada sang nabi hadiah dari saya, persembahan sebagai persahabatan, kirim. Wow, macam-macam. Salah satunya budak yang namanya Maria Al-Qibtiyah dan adiknya namanya Sirin, dan itu oleh Nabi, Pak, ya, ia dijadikan sebagai istrinya dan disetubuhi dan punya anak namanya Ibrahim. Kalau memang musuhan, Pak, yang dikirim oleh Raja Mesir itu pasukan, Pak, ngancurin Madinah. Enggak, yang dikirim hadiah. Artinya Islam itu turun bukan untuk menghancurkan agama-agama yang ada. Silahkan kalian hidup, nggak apa-apa. Cuman saya ngajak Anda masuk Islam. Anda masuk Islam, cakep, yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau enggak, it's okay, kita fine-fine aja, gitu kan, damai. Nah, itu yang luar negeri. Yang di dalam negeri gitu juga, Pak. Begitu Nabi sampai di Madinah, orang Yahudi itu yang mau Islam ada tadi kan saya bilang, ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar, ada Sofia. Tapi sebagian besarnya itu nggak masuk Islam. Apa sama Nabi dibunuh-bunuhin? Nggak masuk Islam. Udah kita sembelih, kita belek. Enggak. Mereka hidup dengan tenang di Madinah. Bahkan mereka punya rumah ibadah. Khusus rumah ibadah mereka, ya, karena mereka kan yang namanya beragama kan harus beribadah. Ibadah itu ada tempat fasilitasnya. Di Madinah, Pak, jangan dipikir cuma ada Masjid Nabawi. Di Madinah itu ada rumah ibadahnya orang Yahudi, karena ada 3 rumah ibadahnya, ada 3. Khusus Bani Quraidah ada, khusus Bani Nadir ada, khusus Bani Qainuqa juga ada. Nah, jadi kalau ada orang berpikir bahwa Islam itu, negara Islam itu harus steril, kayaknya dia perlu belajar sirah nabawiyah dari mula. Mungkin waktu gurunya ngajarin dia lagi tidur, atau dia nyender, atau dia ngantuk gitu. Kenapa? Karena sirah nabawiyah menggambarkan bahwa Nabi hidup bersama-sama dengan orang Yahudi 10 tahun di Madinah. Bahkan ketika Nabi wafat sekalipun, beliau masih punya utang dengan orang Yahudi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ini yang ketiga tadi ya, poinnya adalah Islam itu tidak diturunkan untuk bermusuhan dengan agama yang lain. Tidak seperti para nabi dan rasul yang terdahulu. Kalau turun, orang nggak dikasih pilihan, lo kalau nggak masuk Islam mati lo. Kalau Nabi nggak, ya masuk Islam ayo, kalau nggak ya udah aman, begitu. Kecuali nanti dia berkhianat apa dan sebagainya, baru kita perang. Tapi kalau dia bilang oke, kita hidup damai, ya damai. Nah, ketika hidup damai itulah jamaah sekalian kita bicara ini nih, fiqhut ta'ayush bainal muslimina wa ghairihim. Kita mulai dari yang pertama dulu, Pak, dalam masalah peribadatan. Gini, Pak, ada aturan main. Nabi ketika masih di Mekah, jangan dikira tidak sholat di depan Ka'bah. Walaupun Ka'bah saat itu, Pak, itu rumah ibadahnya orang kafir. Orang kafirnya kalau tawaf arahnya kebalik, bertepuk tangan, bersiul-siul, telanjang bulat. Itu ritual ibadah mereka. Cuma kalau lagi ritual ibadah dilaksanakan, Nabi tidak ikut. Nabi tidak ikut. Kenapa? Karena ada teguran dari Allah.
la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tungguin sama Nabi. Begitu pada bubar pulang baru Nabi datang, sholat di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah, tembus sampai Masjidil Aqsa karena kiblatnya Masjidil Aqsa sebenarnya. Jadi Nabi sholat di rumah ibadahnya orang kafir. Di situ ada patung-patung, bukan cuma 1 2 Pak, 360 patung. Nabi sholat di tengah-tengahnya. Siapa bilang Muslim tidak boleh sholat di depan di dalam rumah ibadahnya orang kafir? Nabi yang sholat di situ Pak. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, kan Masjidil Aqsa Pak, di zaman itu belum jadi masjidnya umat Islam. Nabinya aja baru sendiri ke situ doang, belum ada orang Islam sampai ke Masjidil Aqsa kan. Ya Masjidil Aqsa saat itu ya masih jadi rumah ibadahnya orang Kristen. Masih ada patungnya, ada Bunda Maria, ada Yesus disalib dan sebagainya. Itu tempat ibadah mereka. Tapi kalau kita baca hadis ya, Nabi sholat di Baitul Maqdis bersama dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim di dalam rumah ibadah mereka. Jadi jamaah sekalian, para ulama melihat fakta-fakta di masa Rasul sepakat bahwa boleh hukumnya kita orang Islam masuk ke dalam rumah ibadah orang kafir. It's okay, nggak ada masalah. Ini kan musim liburan Pak, orang pada liburan ke Jogja, Borobudur, Prambanan dan sebagainya, boleh nggak masuk? Boleh. Boleh banget gitu. Bahkan Nabi sholat, ibarat kata Pak, kita lagi ada di puncaknya Borobudur, ingat ya Allah belum sholat, boleh kita sholat di situ Pak, cuman harus wudhu dulu ya kan. Masa sholat kagak wudhu? Nah masalahnya Pak, di puncaknya Borobudur kagak ada keran ya, kita mau sholatnya bagaimana? Kan turun dulu wudhu. Nah kalau udah turun naik lagi ngapain, capek, udah sholat aja di bawah gitu kan. Ya, tapi kalau bicara bolehnya boleh naik Borobudur, wudhu dulu siapa tahu ntar gue sono di atas mau sholat, boleh pada dasarnya. Cuman kalau pas lagi hari raya apa namanya Waisak ya kan, yang orang-orang Buddha berkumpul di situ, apa hari apa? Iya kan Waisak kan namanya kan. Itu kita nggak boleh. Mereka lagi kumpul-kumpul semua, lagi pada baca apa gitu ya, baca kayak zikir juga sih, kayak lagu-lagu gitu kan. Nggak tahu apa namanya. Kita nggak boleh gitu. Kita di luar gitu. Kebalikannya jemaah sekalian, bolehkah orang kafir masuk ke dalam masjid? Nah ini Pak, sewaktu Nabi SAW itu usianya kira-kira menjelang senja, sudah Fatuh Mekah ya, tahun ke-8 Fatuh Mekah, tahun ke-9, tahun ke-10 Nabi haji, setelah itu kan Nabi wafat ya. Di 2 tahun terakhir itu memang banyak Pak, berbagai kabilah Arab yang dulunya memusuhi Nabi, termasuk orang Taif tuh yang tadinya pada ngelemparin Nabi, itu berbondong-bondong datang ke Madinah. Allah mencatatnya itu dalam sebuah ayat, sebuah surat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antri Pak. Itu ribuan orang masuk Madinah Pak, dari berbagai penjuru. Nggak bisa ditampung di rumah-rumah orang Madinah. Kata Nabi, ya udah lu pada tidur di masjid. Kafir itu Pak, mereka tidur di masjid. Sama Nabi dibolehin. Padahal mereka baru masuk Islam, belum. Ya mereka pengen masuk Islam, terus sambil mereka belajar dikasih ya katakanlah pelatihan apa gitu ya, selama beberapa hari, seminggu, 2 minggu gitu kan. Emang sih ujung-ujung mereka baca syahadat. Tapi selama mereka ada di Madinah sebelum baca syahadat itu, ya mereka tinggalnya di dalam Masjid Nabawi. Nah dengan demikian jamaah sekalian, tidak ada larangan orang kafir masuk ke dalam masjid, bahkan Masjid Nabawi sekalipun. Yang nggak boleh Masjidil Haram karena itu tempat yang suci secara syariatnya. Kalau sekarang pemerintah Saudi melarang orang masuk Madinah, orang kafir, nah itu kebijakan pemerintahnya. Kalau secara syariatnya orang Yahudi boleh masuk dalam Masjidil Nabawi di kota Madinahnya, karena di kota Madinah banyak orang kafirnya. Di masa Nabi sampai Nabi wafat pun masih ada. Nah jamaah sekalian, hanya saja tadi kalau mereka lagi ibadah kita nggak boleh ikut, dan kalau kita lagi ibadah ya mereka jangan masuk lah gitu kan. Jadi gini, jangan sampai hari Minggu di gereja kita ikut Pak, nah itu nggak usah gitu kan. Nah begitu juga kalau kita lagi Jumatan, ya orang Kristen nggak usah ikut lah. Ngapain dia ikut Jumatan? Ntar sendalnya hilang, repot, kita jadi kena gantiin kan gitu ya. Ya kalau di kita kan sendal pakai hilang gitu kan. Kalau di gereja piano segede gitu nggak hilang. Itu lain cerita lah ya. Tapi intinya bahwa yang namanya
bermuamalah dalam masalah ibadah kira-kira kayak gitu. Itu dalam peribadatan. Yang kedua jamaah sekalian, dalam muamalah secara ekonomi. Memang Nabi Muhammad tuh bermusuhan dengan Abu Jahal, ya kan? Para pemimpin Quraisy Mekah. Tapi ingat, orang-orang musyrikin Mekah itulah yang memberi gelar Al-Amin pada Nabi Muhammad. Gelar Al-Amin itu Pak, bukan Abu Bakar yang ngasih, bukan para sahabat. Wah, Nabi banyak jasanya sama kita, yuk kita kasih gelar honoris causa Al-Amin gitu. Enggak. Yang ngasih gelar Al-Amin itu adalah orang-orang kafir di Mekah. Kenapa? Gini, kalau akidah kita nggak demen sama dia, masa berhala-berhala kita nggak boleh ada, katanya Tuhan cuma satu doang, wah rugi kita gitu kan. Tapi kalau masalah jujur, ini orang jujur banget nih ya. Kita kalau investasi sama dia udah pasti dah terjaga, aman, dia nggak pernah khianat, dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah markir, nggak pernah meres, nggak pernah nipu, nggak pernah nilep, nggak pernah nimpe, nggak pernah yang begitu-begitu ya kan. Ini orang kita tahu nih kredibilitasnya udah mantap lah. Makanya gelar Al-Amin itu Pak, itu memang cocok banget buat Nabi. Jadi beda agama iya, beda akidah iya, tapi muamalah Nabi 100% bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan yang menarik jamaah sekalian, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, kan termasuk orang yang paling belakangan berangkatnya ke Madinah. Yang lain udah berangkat semua, Mekah udah kosong, udah sepi. Tinggal berapa gelintir orang termasuk Nabi. Kenapa Nabi berangkat paling belakang? Kenapa dia nggak mimpin paling depan? Kan Nabi Musa heroik tuh Pak, dengan 600.000 bala tentara Bani Israel, dia paling depan Pak, dia yang buka lautan, dia yang mimpin tuh nyeberang lautan. Hijrah Nabi Muhammad, Nabi kagak hijrah Pak, yang sahabatnya doang yang pada hijrah. Nabi di Mekah. Pertanyaannya, ngapain dia di Mekah? Ngembaliin harta investasinya orang-orang musyrikin Mekah. Karena Nabi nggak mau hijrah sambil bawa harta mereka. Zolim itu namanya Pak, curang itu namanya, culas itu namanya. Nggak masuk di akal kita Pak sekarang. Ya kan ente musuhan sama dia, kalau mau musuhan bawa aja kabur, kenapa? Mumpung lagi musuhan, kan harusnya gitu Pak. Tapi itu nggak terjadi. Rasulullah bermusuhan, iya, dimusuhi ya. Tapi kalau ngambil hartanya orang kafir, no, enggak, tetap harus dibalikin karena itu amanah gitu. Nah ini jamaah sekalian, ini yang agak susah nih kita di zaman sekarang ya kan. Bisnis kalau sama orang kafir kayaknya aman, begitu sama orang Islam jelimet, belibet dan sebagainya. Ini kenapa jadi kebalik gitu kan? Karena yang dia jual agama, dia jual hajinya, yang dia jual tuh syariat dan sebagainya, tapi tukang tipu gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang kita jadi nyesek juga. Mendingan nama kafir juga kita kerjasamanya daripada yang Islam ngomongnya doang bismillah bismillah, insya Allah, tapi belepetan belakangannya. Nah ini kan nggak enak nih Pak, ya kan? Terus yang ketiga, yang kaitannya dengan tadi peribadatan, terus muamalah, yang ketiga nih Pak, dalam masalah pernikahan. Uniknya, walaupun Islam itu punya ketentuan hukum pernikahan yang baku, yang ketat ya, tapi pernikahannya orang kafir Pak, itu tetap oleh Islam diakui. Pernikahannya orang kafir, maksudnya gini, orang kafir nikah, ya kan? Itu Pak, kalau kita lihat aturan nikahnya itu dan dibandingkan dengan fikih nikahnya kita, munakahatnya Islam, itu nggak bener itu caranya. Coba Bapak lihat ya. Saya sih nggak pernah lihat Pak ya, di film lah gitu ya, film barat nih, orang Kristen kan dia kan, nikah di gereja Pak, mempelai laki, mempelai perempuan, kagak ada walinya Pak, kagak ada saksinya, bahkan ya istilahnya ijab kabulnya juga begitu doang. Ini pendeta nih Pak, pendeta kan bukan wali kan, pendeta bilang sama mempelai laki-laki, apakah kamu bersedia hidup setia sampai akhir hayat dengan wanita ini? Terus dia jawab, I will, ya gitu kan. Terus dia nanya kepada yang perempuan, apakah kamu bersedia hidup setia sampai mati dengan laki-laki ini? Yes, I will. Ya udah lu ciuman berdua, udah gitu doang Pak, langsung jadi laki bini gitu. Terus dia punya anak gitu. Kalau cara kita Pak begitu doang, anak zina itu, kagak sah gitu kan.
Tapi karena itu agamanya dia, aturan mainnya pakai aturan dia, Pak. Ya kita nggak bilang anaknya anak zina loh, nggak. Ya anaknya anak halal, gitu. Nah pertanyaannya sekarang gini Pak, misal kata ya, Kristen sama Kristen, dia kawin di gereja, terus dia punya anak. Ceritanya nih Pak, pasangan ini dapat hidayah, login masuk Islam, baca syahadat dua-duanya. Udah pasangan kan suami istri. Kira-kira kalau dia masuk Islam Pak, perlu diulang nggak nikahnya Pak? Perlu nggak diulang nikahnya? Hah? Kan dia nikahnya kayak gitu tuh, nggak pakai wali, nggak pakai ijab kabul, nggak pakai apa. Kalau kita kan salaman, ya kan, mertua sama mantu salaman. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya, mas kawinnya gini, gimana, saksi sah Al-Fatihah, kan gitu. Nah orang Kristen begitu doang, udah ciuman gitu doang. Model apaan kayak gitu kan ya. Tapi jemaah sekalian, itu kayak gitu tuh Pak, kita mengakuinya itu sah, asalkan yang melakukan dia di dalam agamanya dia. Begitu dua-duanya masuk Islam, nggak usah diulang, udah sah. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya dah, para sahabat Nabi rata-rata tuh dulunya kafir dulu Pak. Umar tuh kafir dulu awalnya, ya semua juga kafir dulu kan, karena yang Islam kan baru Nabi doang gitu awalnya. Nah mereka yang masuk Islam itu Pak, rata-rata kan pada punya istri dan sebagainya. Begitu mereka masuk Islam, emang pernah gitu Nabi bilang sama Abu Bakar, ulangin nanti nikahnya yang kemarin kagak bener tuh gitu. Kan enggak, tidak ada isbatun nikah gitu, enggak. Ya udah, jadi suami istri udah sah yang dulu dianggapnya. Itu kan menarik. Jadi jamaah sekalian, Islam itu juga mengakui beberapa hukum yang berlaku dalam agama yang lain. Gitu. Ya, kita mengakui dia. Termasuk tadi Pak, yang masalah muamalah harta benda. Gini Pak, gak mentang-mentang orang itu kafir lantas hartanya jadi halal kita ambil Pak, kita timpe, kita tilap, itu nggak boleh. Nabi tadi ngembaliin itu harta orang kafir kan. Misal kata nih Pak, ada harta milik orang kafir yang tanpa sengaja kita rusak. Misalnya nih Pak ya, orang kafir punya peliharaan, mohon maaf, anjing Pak, anjingnya keliaran, kita naik mobil Pak, tabrak kelindes, mati tuh anjing, kaing gitu Pak, ya kan. Orangnya nggak terima, ini anjing saya Pak, Bapak nabrak anjing saya minta ganti Pak. Kira-kira kita wajib ganti nggak Pak? Wajib. Kita sih nggak boleh miara anjing gitu ya, karena najis apa segala gitu kan. Tapi itu hartanya dia, ya mau nggak mau kita harus bayar. Atau dibalik deh gini, kalau minum khamr kan kita haram Pak, beli khamr tuh nggak boleh, jual beli khamr di kita haram. Tapi kalau orang kafir kan nggak masalah. Jadi kalau dia minum, dia beli, dia jual kan nggak jadi masalah, itu haknya dia, karena memang itu agamanya dia. Misalnya nih Pak, kita main ke rumah teman kita yang non muslim, dia punya khamr banyak tuh Pak di lemarinya, terus kita kena senggol Pak, prak, jatuh pecah. Dia bilang mahal nih, ya kan, wine ini harganya 5 juta nih satu botol gitu Pak. Dia nggak terima. Kita Pak terpaksa rogoh kantong kasih dia duit. Kenapa? Karena kita udah merusak hartanya dia, padahal itu khamr. Kalau kita yang beli nggak boleh Pak, apalagi kita minum nggak boleh. Tapi karena itu harta dia, tetap wajib kita ganti. Kayak gitu Pak, syariat Islam itu betapa dekatnya kita dengan agama yang lain. Jadi Islam itu tidak turun untuk menghabisi agama yang lain, itu suruh ngaji lagi yang bener lah gitu. Coba lihat sirah nabawiyah, bagaimana Nabi bahkan dengan musuh-musuhnya sekalipun beliau tetap jaga. Ya, terakhir nih jamaah sekalian, dalam perang. Ya kalau yang namanya perang emang jihad Pak ya, kalau kita nggak bunuh ya kita dibunuh, maka halal darahnya, termasuk hartanya juga boleh dirampas ya kalau dalam perang. Tapi ada ketentuannya Pak. Jihad dalam Islam itu, anggaplah kita menguasai orang kafir, negeri kafir itu Pak, tetap tidak boleh kita membunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan. Termasuk yang tidak boleh dibunuh pendeta, orang yang jadi rahib atau jadi apa sih namanya, biksu atau apa itulah,
tokoh agama yang di dalam gereja itu, biarawan biarawati, itu haram hukumnya dibunuh. Kenapa? Karena Islam tidak memusuhi agama yang lain. Kalaupun bermusuhan, yang berkhianat atau yang memusuhi kita. Sementara para biarawan tidak memusuhi kita, jangan diapa-apain. Orang tua, anak-anak, perempuan, orang lemah, orang sakit, tokoh agama, itu nggak boleh dibunuh, haram hukumnya. Dan rumah ibadah mereka, nah ini Pak, tidak boleh dihancurkan. Jadi ketika Nabi SAW itu Fathu Mekah, memang beliau menghancurkan patung Pak. Tapi masalahnya begini Pak, patung-patung yang ada di Ka'bah itu memang itu patung yang aslinya nggak boleh ada di situ. Karena Ka'bah itu yang bangun Nabi Ibrahim, itu adalah awwala masjidin, ya kan? Inna awwala masjidin, sesungguhnya yang pertama kali bangunan dibangun, awwala baitin wudi'a lin-nasi, itu kan Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim membangunnya sebagai rumah ibadah kepada Allah kan. 300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, ada Luhai yang membawa berhala besar namanya Hubal. Lalu berhala-berhala musuh jadi banyak gitu kan. Ketika Nabi Fathu Mekah, Ka'bahnya nggak dihancurin, Masjidil Haramnya nggak dihancurin, tapi berhalanya yang dibersihkan. Kenapa? Karena itu masjid gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya negeri Islam ini bisa perang lawan orang kafir, katakanlah Nabi perintahkan kepada para sahabat, nanti kalau kalian ke Mesir, berbaik-baiklah kalian kepada orang Mesir yang Kristen. Itu Pak, Jenderal Amr bin As di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab, ketika masuk ke negeri Mesir Pak, dia taklukkan Mesir, orangnya nyerah semua, tapi tidak ada satupun gereja yang ditowel-towel sama dia. Pesan dari Nabi, jangan ada rumah ibadah mereka yang dihancurkan. Nah, Mesir Pak, sampai hari ini gerejanya banyak banget gitu. Dan semua penaklukan Islam ke negeri-negeri yang lain Pak, baik itu ke Spanyol atau ke Turki atau ke Indonesia Pak. Ya Indonesia sih nggak ditaklukkan ya, tapi lihat, Islam datang ke Mesir, piramid masih berdiri Pak, Sphinx Abul Haul itu masih berdiri, gereja-gereja masih berdiri. Islam datang ke Spanyol, ya kan, gereja-gereja Spanyol masih berdiri. Islam datang ke Turki, itu Pak, Hagia Sophia itu kan gereja kan, masih berdiri sampai sekarang. Jadi memang syariat Islam itu tidak untuk menghancurkan agama yang lain atau rumah ibadah mereka, enggak. Nah Islam sampai ke Indonesia, Borobudur Prambanan masih ada tuh Pak. Cuman orang kagak ngerti aja Pak, ngebom Borobudur gitu, dia kagak ngerti agama itu Pak. Kayak cuman sekedar sok-sokan doang gitu, dia nggak ngerti sirah nabawiyah, nggak ngerti ilmu fikih, ngancurin rumah ibadah orang gitu, ada-ada aja gitu kan. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau ada misalnya negeri Islam dijajah, masjidnya diubah jadi gereja, kalau kita rebut kembali ya tentu boleh gitu kan. Tapi kalau gini Pak, misalnya nih ya, contoh Indonesia perang lawan Korea Utara, agamanya itu mereka apa ya, Indonesia dijajah Pak, Masjid Istiqlal dikuasain, lalu diubah sama dia jadi gereja atau kelenteng atau jadi apalah, diisi berhala. Ya kan kita ngelawan nih Pak, serang balik gitu kan, penjajahnya terusir. Ya Istiqlal kita bebasin Pak dari berhala-berhala ya kan gitu. Tapi kan di sampingnya itu ada katedral. Katedral kan ada patung-patungnya Pak. Kita hancurin nggak patungnya Pak? Enggak, karena itu aslinya memang gereja. Ya nggak usah dihancurin. Kalau yang aslinya masjid dikuasain, kita bersihin. Tapi kalau emang aslinya itu rumah ibadah mereka, ya jangan diapa-apain. Kurang lebih seperti itu jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa agama Islam itu adalah agama yang kata kuncinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi alam semesta. Anda mau masuk Islam silahkan, Anda tidak mau masuk Islam nggak apa-apa juga. Kita hidup berdampingan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Urusan nanti di akhirat ya lu atur aja. Kita udah ngasih tahu ya, kalau masuk Islam aman nanti di akhirat. Kalau enggak ya tanggung jawab sendiri. Tapi selama di dunia kita akur-akur aja, kita nggak usah bermusuhan. Dan Islam tidak punya target Pak untuk mengislamkan seluruh manusia, enggak.
nggak ada target seperti itu. Ya orang masuk Islam boleh silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nabi Muhammad Pak waktu wafat umat manusia sedunia itu kebanyakan masih kafir Pak. Yang Islam cuma Jazirah Arabia aja, Romawi, Persia, India, Cina semua kan masih kafir itu, ya kan? Islam menyebar kemana-mana setelah Nabi wafat gitu. Jadi tidak jadi masalah kalau agama Islam tidak menjadi mayoritas di suatu negeri, aman-aman aja, tidak jadi masalah. Baik. Kita akhiri jamaah sekalian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, inayahnya, dan diberikan taufiknya serta juga ditambahkan ilmu kita. Kemudian mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.